Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat nasihat kehidupan? Kali ini saya akan kembali lagi menceritakan kisah misteri yang berjudul Temaram bagian yang keempat dan yang terakhir. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja ke ceritanya. Sedangkan aku pun melihat di sebelahku ada dia. Ya, dia penjaga alang yang tidak menyukaiku. Dia menatapku dan alang, namun saat menatap alang, dia nampak sangat sendu. Kalau aku membunuhmu sekarang, alang dalam bahaya. Kita harus kerjasama, ujar penjaga alang. Kenapa kamu mau bunuh saya? Tanya saya dengan penasaran. Karena keberadaanmu membahayakan bagi alang. Ada aura negatif di dalam tubuhmu. Jika alang berdekatan denganmu, dia bisa jatuh sakit. Dan kalau kamu berjauhan dengan alang, maka kamu yang sakit. Benar kan? Ujarnya. Aku hanya diam dan air mataku kian deras. Ini semua jelas salahku. Aku menatap sosok penjaga alang itu dengan sendu, lalu aku berkata, "Bunuh saya kalau bisa ngembaliin semua seperti semula," ujarku dengan lemah. V menatapku kasihan dari kejauhan. Kepalanya menggeleng pelan, di belakangnya ada Roro, sosok penjaganya. Penjaga alang menatapku dalam. "Kau yakin?" Aku hanya mampu mengangguk. Dia sudah siap membunuhku, namun tiba-tiba teriakan Prabu menggelegar disertai tubuh penjaga alang yang terpental jauh dan melebur hilang begitu saja. Tidak ada yang boleh melukai manusia yang kusukai. Teriaknya penuh amarah, lalu seluruh gedung dan tanaman di sekolah terbakar. Kobaran apinya sangat besar dan Prabu sudah ada di hadapanku menatapku dengan penuh rasa bersalah. Sedangkan aku menjaga jarak darinya. "Selama ini kau bohong. Kamu bilang kamu penjagaku. Tapi kenapa kamu mau mencelakai teman aku?" Tanyaku seraya menyeka air mata. "Aku menyukaimu. Aku tidak mau didahului oleh makhluk lainnya. Aku ingin menjadi penjagamu juga," ujar Prabu seraya menatapku sendu. "Kita beda alam dan aku sudah anggap kamu seperti kakakku." Aku langsung melangkah mendekati alang dan mencoba membangunkannya. "Dia tidak akan bangun," ujar Prabu yang seraya menatap alang penuh amarah. Amarahku memuncak saat itu juga. "Kamu bukan penjagaku lagi," teriakku. Prabu murka, kobaran api di sekeliling kami terus membesar. Dan saat itu kakekku muncul di sebelahku. "Ini jebakan Cempaka," bisiknya. Eyang di sini juga." Aku pun terkejut akan kehadirannya, karena di tangannya ia membawa sebuah keris kecil, salah satu koleksinya. Jalan satu-satunya untuk bisa mengembalikan semuanya hanya dengan menusukkan keris ini ke tubuhmu dan ke tubuh temanmu ini, jelas kakek. "Anwar, kau mengingkari janjimu," ujar Prabu nampak sangat marah pada kakekku. "Ya, aku mengingkarinya. Dia cucuku, jadi aku berhak melindunginya dari makhluk sepertimu," balas kakekku. "Eyang, kamu dan temanmu tidak akan mati cucuku. Sekarang biar seluruh makhluk jahat ini menjadi urusanku," potong eyangku.
Mereka tidak akan kulepaskan. Laki-laki itu harus mati dan Cempaka harus menjadi milikku, teriak Prabu. Namun sayang, aku lebih dulu mengambil keris milik kakekku dan menusukkannya ke dada Alang, lalu dadaku sendiri. Saat itu juga yang aku lihat semuanya gelap dan aku tidak sadarkan diri. Aku tidak tahu apa yang terjadi di alam tersebut antara kakek dan Prabu. Saat aku sadarkan diri, aku berada di ruang UKS. Dua temanku, Ajeng dan Reva, nampak khawatir. "Kak, kamu kenapa?" tanya Reva. "Alang mana?" Aku melihat sekelilingku dan menemukan lelaki itu duduk di sofa UKS ditemani beberapa teman sekelas kami. Alang menatapku sekilas lalu membuang muka. Keningnya sudah diperban. "Kepala dia kenapa?" tanyaku pada Reva. "Kamu pukul pakai balok kayu di kelas tadi. Habis itu kamu pingsan," jelas Reva nampak ragu. "Saya mau ngomong berdua sama Cempaka," ujar Alang dengan wajah datarnya. Semua teman kami memutuskan untuk memberi waktu pada kami berdua. Alang mendekat dan duduk di samping berangkar yang kutempati. "Ada apa?" tanyaku. Apa yang terjadi setelah saya keluar dari perpustakaan di alam mereka? Kenapa kepala saya sudah diperban waktu bangun? Tanyanya. Aku hanya diam dan menggeleng pelan. "Itu bukan sekedar mimpi kan, Lang?" tanyaku. "Bukan, karena saya mengalami apa yang kamu alami. Sekarang di mana penjaga kamu?" tanyanya seraya menatap sekeliling. "Saya sudah gak ada sangkut pautnya sama dia lagi," ujarku. Lalu aku melirik ke arah jendela UKS. Di mana di luar UKS ada banyak makhluk yang menatap ke arah kami berdua. Mereka, ya, sejak saya bangun ada banyak makhluk yang saya temukan di luar UKS. Tapi mereka nggak bisa masuk ke dalam sini, jawab Alang. "Kenapa aku bisa melihat mereka lagi?" batinku. Setelah insiden saat kecil dulu, aku sangat-sangat jarang bisa melihat mereka. Hanya Prabu dan Ayu saja. Tapi setelah kejadian ini, aku bisa melihat mereka kembali, tanpa Prabu yang entah hilang kemana. Aku berusaha memberanikan diri untuk terbiasa dengan kehadiran mereka lagi. Sehari setelah kejadian itu, kakekku masuk ICU. Dan keadaannya pun kritis. Lalu malamnya dinyatakan meninggal dunia. Semua orang berduka. Saat pemakaman dilangsungkan, semua keluarga ikut sampai ke tempat peristirahatan terakhir beliau. Sedangkan aku hanya berdiri di samping pohon Kamboja yang berjarak cukup jauh dari makam beliau. "Kenapa kamu tidak ikut?" Aku menoleh dan menemukan Ayu di sampingku. "Sampai ke sana maksudmu?" tanyaku. Dan dia hanya mengangguk. "Untuk apa?" "Dia eyangmu, Cempaka," ujar Ayu. "Dia yang berniat menumbalkan aku ke iblis itu. Dan kamu mau aku melakukan apa?" tanyaku. Aku hanya diam, lalu dia mengelus kepalaku lembut. "Setidaknya sekarang Prabu tidak ada di dekatmu lagi. Eyangmu sudah membayar yang seharusnya," ujarnya. "Tapi karena ini semua penglihatanku balik lagi, Ayu, dan kalian membohongi aku. Protesku karena aku masih dikuasai amarah." Ayu hanya tersenyum dan berkata, "Kamu harus belajar mengendalikan amarahmu, Cempaka. Hapus kebencian yang ada di dalam hatimu. Kalau tidak, Prabu akan kembali ke kehidupanmu dan menghasutmu dengan caranya sendiri."
Jelasnya, lalu ia menghilang. Aku pun menatap kembali ke arah orang-orang itu sebelum akhirnya pergi meninggalkan pemakaman itu. Sesampainya di depan rumah, aku melihat beberapa sosok yang sebelumnya tak pernah kulihat. Mereka menatap ke arahku lalu menyingkir dari hadapanku. "Ada apa?" tanyaku datar. "Kau kuncinya, Cempaka, kendalikan amarahmu," kata mereka. Sejak saat itu, aku selalu berusaha meredam amarahku. Aku tidak ingin Prabu kembali. Cukup Ayu yang menemaniku sebagai sahabat dan keluargaku. Dan tentang V atau Alang, mereka menutupi hal yang kita bertiga alami dari semua orang. Penjaga Alang pun menghilang entah kemana. Dan selesai. Saya mohon maaf kalau kalimat atau kisahnya kurang menyeramkan dan menarik dari kisah lainnya. Saya hanya ingin membaginya kepada kalian semua. Terima kasih sudah menonton video nasihat kehidupan. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.